bagi teman-teman yang mau mencoba hobi ini, silahkan, karena ini adalah hobi ya. Yang paling enak itu kita bisnis dengan hobi ya, nggak kerasa tapi untungnya dapat, seperti itu. Jadi kunci untuk melihara koi itu adalah di air. Jadi air yang jernih itu belum tentu sehat, dan air yang sehat belum tentu jernih. Halo, nama saya Ricky Apriang ya. Awalnya saya hobi ikan ini kebetulan tetangga saya pelihara ikan hias ya, dan akhirnya saya tertarik untuk mencoba memelihara. Kemudian saya mengawali dengan sebuah mini akuarium, dan pada akhirnya saya kurang puas, dan selanjutnya saya buat kolam pertama, yaitu ukuran 2x1 ya, minimalis. Namun saya juga kurang puas ya, saya bongkar lagi, kemudian saya buat lagi kolam kedua, ukurannya lebih besar ya, saya tambahkan relief ya. Saya bilang sih menguras biaya ya, biaya itu kurang lebih kalau kita lihat biayanya cukup besar untuk pembuatan kolam ini. Tapi saya terus mencoba ya untuk mendapatkan kolam yang bagus sesuai idaman saya, dan akhirnya saya buat di di kolam dengan ukuran 3x2. Itu kurang lebih biayanya hampir 10 juta lah. Hobi koi ini merupakan hobi yang dibilang unik, karena koi ini memberikan kita kesenangan ya di saat kita capek kerja atau gimana pun, atau pulang kerja. Tapi uniknya itu hobi koi ini cukup menguras kantong ya. Cukup menguras kantong karena harganya pun bervariasi ya, mulai dari harga dari 50 sampai 500 ribu, dan ada juga sampai jutaan gitu. Saya suka koi ini sebenarnya bukan untuk menghasilkan atau berbisnis sebenarnya awalnya. Saya sebenarnya hanya hobi, dan saya suka ikan dari dulu. Dari masih kecil saya suka ikan, tapi bukan koi dulu kan. Nah, saya ngelihat bahwa koi ini lagi tren sekarang, dan saya ngikuti tren milenialnya ya. Jadi mungkin ada beberapa penghobi di Lombok ini yang sudah booming. Saya rasa koi ini sudah booming seperti halnya di kota-kota lain. Benefitnya itu kita pasti jual dengan harga perhitungan lah. Jadi kita jual pasti dengan harga bagus, karena kita harus ngitung dari biaya listrik, kemudian pakan, kemudian biaya obat-obatan. Ini berbicara hobi, kita tidak tidak membuat target harus untung di hobi ini, karena kita memang penghobi kan, kita masih penghobi dan bukan sebagai trader atau penjual. Tapi lama-kelamaan saya ngelihat bahwa teman-teman saya atau komunitas ini semakin besar ya, semakin besar. Kemudian banyak juga pemain-pemain yang dulu hanya koko-koko aja nih yang main di ikan ini, tapi sekarang banyak pribumi bermain di ikan ini, seperti Lombok Koi Farm, kemudian Rana Koi Pond, kemudian Hoki, ada Bazar Koi, ada Lombok Koi Market ya, banyak sekali pokoknya kalau saya lihat penghobi koi ini. Nah, saya ngambil peluang di sana ketika banyak peminat atau penghobi baru. Di sana saya lihat sebuah peluang bahwa kenapa tidak hobi ini kita jadikan bisnis kan? Kita jadikan bisnis. Contoh nih, ikan yang kita beli dengan harga 50.000 ya, itu pasti kita akan jual up 30 sampai 40%. Dan saya ngelihat juga hobi ini membuat saya agak tenang sih. Pas saya pulang kerja, saya udah mumet di kantor kan, udah mumet, udah closing, mungkin banyak report yang udah saya kerjakan. Tapi ketika kita pulang, kita bercengkrama dengan ikan, dengan alam, itu kita merasa lebih rileks, lebih santai. Di Indonesia ini, khususnya di Lombok ya, mereka lebih suka kohaku. Ya, kohaku itu ikan favorit, karena orang taunya koi itu adalah kohaku. Sebenarnya koi itu banyak jenisnya, dari kohaku, soa, siro, sangke, kemudian banyak banget pokoknya jenisnya koi itu, seperti itu. Tapi yang paling merajai pasar adalah kohaku ya, karena warnanya yang merah putih, polanya juga bagus, seperti itu.
Jenis kohaku memang untuk penghobi baru ya, untuk pemula ya. Memang pasti akan cari kohaku untuk pemula. Karena yang bikin dia menarik itu adalah warna merah putihnya. Tapi nanti setelah dia punya kohaku, punya varietas yang lain ya, pasti dia akan cari koi-koi yang belum dia punya di kolam. Kalau Anda sudah punya kohaku, pasti Anda pengen punya sanke, Anda pengen punya soa, punya siro, dan ada puluhan, mungkin ada ratusan jenis koi yang ada di Indonesia ini. Di sini saya kebetulan jenis ikan saya hampir lengkap teman-teman, karena saya memang sengaja nyari untuk varietas atau jenis-jenis mana yang belum saya dapat ya. Di sini saya punya jenis banyak, yang di sini kohaku, kemudian ada sanke, kemudian ada hariwake, terus ada soa, ada siro, ada marutan, di sini ada cagoi, saragoi. Kemudian di situ juga banyak karasi ya, yang warna kuning karasi, midori goi, kemudian ada slayer, karasu. Pokoknya di tempat saya ini saya jamin deh jenisnya lengkap teman-teman. Sebenarnya hobi ini betul-betul menguras kantong ya, saya betul-betul menguras kantong. Kenapa saya bilang menguras kantong ya? Dari biaya kolam aja kita bisa mengeluarkan sampai puluhan juta untuk kolam ya, belum untuk biaya pakan, biaya obat-obatan, kemudian biaya listrik lah, seperti itu. Tapi dari banyaknya kantong yang terkuras atau uang yang kita keluarkan, tapi di sana ada kita punya benefit juga, kita punya keuntungan. Hobi ini sebenarnya kalau kita lihat dari biaya memang besar ya, biaya yang kita keluarkan besar. Tapi hobi ini sebenarnya menguntungkan ya, ada dua sisi yang menguntungkan di hobi ini. Yang pertama, kepuasan diri ya, kita sendiri yang penghobi pasti puas, karena kita yang namanya hobi kan pasti puas kan, karena memang dari diri sendiri. Kemudian dari keuntungannya, dari keuntungan penjualannya. Jadi kalau kita betul-betul main di bisnis ini, sebenarnya penjualannya bagus, benefitnya bagus. Nah, keuntungan itu bisa sampai 30% dari harga beli ya. Nah, jadi silahkan bagi teman-teman yang mau mencoba hobi ini, silahkan, karena ini adalah hobi ya. Yang paling enak itu kita bisnis dengan hobi ya, nggak kerasa tapi untungnya dapat, seperti itu. Biaya kolam ini itu cukup besar sebenarnya, hampir kurang lebih 15 sampai 16 juta biayanya. Tapi biaya kolam ini ketutup nih, bisa ditutup dengan biaya penjualan ikan selama hampir 1 tahun lebih saya bisnis di ikan ini, seperti itu. Jadi biayanya masih ketutup lah, masih bisa ketutup lah, artinya masih sehat lah siklus keuangan kita. Kita melihara koi sama dengan melihara kesehatan atau apa istilahnya air ya. Jadi kunci untuk melihara koi itu adalah di air. Jadi air yang jernih itu belum tentu sehat, dan air yang sehat belum tentu jernih. Jadi di koi ini sebenarnya itu airnya nggak perlu jernih, yang penting media filter. Media filternya itu namanya chamber ya. Jadi media filter itu nanti dia akan mengolah air itu menjadi air sehat. Tetapi kalau chambernya bagus, pasti airnya akan jernih, sehat, karena di sana ada namanya filter mekanis dan filter biologis, di mana filter mekanis itu berfungsi untuk menetral, untuk membersihkan atau menyaring kotoran-kotoran ikan. Nah, kemudian di filter biologis itu di netral, di filter lagi dengan biotik. Di sana ada biotik, kemudian ada biotik baik, kemudian ada bakteri baik yang dinitrifikasi menjadi nitrit ke nitrat, seperti itu. Ya, kesulitannya yang pertama adalah listrik sebenarnya. Ya, kan tahu sendirilah kita di sini suka mati lampu. Karena ikan ini pada dasarnya kalau di kolam besar seperti ini ya, itu bisa tahan sampai 5 jam, 5 sampai 6 jam. Itu masih bisa tahan, tapi kalau lebih dari itu pasti ikannya mati karena kurangnya oksigen. Kita harus menyediakan aerator, aerasi yang ACDC. Artinya aeratornya itu bisa otomatis hidup ketika mati listrik, seperti itu. Dan bisa juga kita pakai teknik lain seperti tanaman-tanaman air ya, seperti tanaman air. Itu bisa membantu juga untuk kadar oksigen, untuk menambah oksigen di air kolam. Untuk bibit ikan saya kebetulan ada 2 sumber ya. Yang pertama dari Jawa. Jawa itu Blitar. Memang Blitar terkenal dengan koinya. Di sana itu malahan Blitar itu dapat julukan dari Asia itu sebagai Jepangnya koi. Jepangnya koi itu di Blitar itu ya.
Bibit di Blitar itu memang bagus-bagus, cuma dari segi kekuatan, kualitas memang bagus, tapi daya tahannya itu kurang. Karena memang dari perjalanan kan butuh waktu. Dibandingkan dengan bibit yang ada di Lombok, seperti di Narmada, Lingsar, kemudian ada lagi beredar-beredar di sini ya, itu lebih kuat bibitnya. Jadi karena memang suhunya itu udah mengikuti suhu area, stabil suhunya. Bibit dari Blitar itu dia keistimewaannya itu dia polanya lebih bagus, kemudian warnanya itu lebih strong, dia memiliki warna yang lebih tajam, kemudian dan ikannya juga sebenarnya sih kalau saya lihat dari Blitar itu murah-murah sebenarnya. Ada yang kita jual untungnya banyak. Kalau kita jual memang untungnya gede. Di sana kita bisa beli satu paket itu bisa kita pakai box ya, bisa kita beli sampai 50 sampai 100 ekor. Itu kalau kita hitung itu dengan ikan di sini memang lebih mahal di sini ya. Cuma kita di sini enaknya sih langsung terima ikan. Kalau di Blitar kita harus online. Memelihara ikan itu kuncinya adalah satu, memelihara air. Yang pertama, airnya harus sehat dan jernih. Yang kedua, air yang sehat itu sebenarnya paling bagus itu air sumur sebenarnya. Dari mata air itu paling bagus. Karena kalau kita pakai air pam itu resikonya dikalorin. Jadi ada kaporit itu yang sangat berbahaya untuk ikan. Kalau kita menggunakan air pam, kita harus mengendapkan selama 1 kali 24 jam, itu baru aman. Tapi kalau kita menggunakan air sumur, tidak perlu kita endapkan, langsung bisa seperti itu. Air sumur paling bagus dan mata air, seperti itu ya. Air sumur dan mata air bagus. Kalau ini Anda pakai apa air? Kebetulan saya di sini pakai air pam ya, karena di sini memang daerah susah untuk ngebornya ya. Jadi di sini saya gunakan air pam. Kalau mau gunakan air pam, itu pergantiannya harus 30% dari jumlah debit air. Karena kalau pergantiannya langsung penuh, itu pasti ikannya akan mati. Karena kaporitnya yang tinggi. Dan kalau menggunakan air pam, Anda harus mencoba dulu untuk untuk mencium apakah ada aroma kaporit di sana. Kalau ada aroma kaporit, jangan sekali-kali menggunakan air itu. Ikan itu paling sering terkena penyakit aeromonas. Ya, aeromonas itu seperti nanti badan merah-merah, kemudian sisiknya rusak, itu aeromonas. Kemudian nanti ada terkena lagi nanti penyakit ini siripnya patah, ya, siripnya patah. Kemudian nanti ikan yang seperti itu kalau tidak segera disembuhkan pasti akan mati. Kita tunggu 2-3 hari pasti akan mati ikan seperti itu. Dan ciri-cirinya penyakit seperti itu biasanya di kondisi saat ini musim hujan itu paling sering sekali terkena penyakit aeromonas dan penyakit lainnya seperti itu. Cara mengatasi ketika Anda punya ikan terkena penyakit aeromonas, Anda harus menyiapkan tempat karantina seperti akuarium. Kemudian di sana siapkan heater. Heater itu untuk pemanas biar stabil suhunya ya. Dan Anda bisa gunakan juga garam kasar itu yang besar-besar itu. Nanti Anda bisa setting di akuarium dengan suhu 30 sampai 34 derajat. Keuntungan kalau dari nilai value ya, nilai rupiah saya udah dapat ya. Misalnya contoh saya ngirim kayak kemarin ke Sumbawa, biasanya ada yang 20 ekor, 30 ekor itu udah pasti dapat lah. Di sana kita bisa dapat yang saya bilang tadi 30% lah. Kalau kita jual 1 juta ya, kita dapatnya 30% ya 300.000 kan lumayan lah. Jadi seperti itu, keuntungannya lumayan lah untuk hobi ini. Kalau kita mau bisnis sebenarnya kita nggak usah pakai kolam seperti ini. Sebenarnya kita cukup hanya menggunakan terpal aja. Kolam terpal itu lebih murah. Dan harganya pun sampai dari 100 sampai 300.000 bisa jadi lah. Dan biayanya nggak mahal. Mungkin kalau kolam terpal kita butuh dana 1 juta lah. Itu udah termasuk mesin semua lah untuk media filter. Tapi kalau kolam begini, ya jelas lah kita kan harus bayar tukang, terus biaya-biaya bahan, kemudian kita bilang juga ini ya. Tapi ya gitulah, ini istilahnya sebagai display, sebagai tempat untuk menikmati lah seperti itu. Bisnis ini sebenarnya bisnis ikan koi ini kita tidak bakalan pernah rugi sebenarnya. Yang pertama yang saya bilang kita tidak akan rugi biaya, itu tidak rugi kita. Karena apa? Karena ini adalah hobi ya. Tidak rugi hobi biaya, kemudian bisnis, asalkan syaratnya satu kalau mau nggak rugi. Yang pertama kita harus tahu bagaimana cara melihara, cara penanganan ikan itu. Kalau kita tidak tahu cara penanganan ikan,
ya cara merawat ya pasti rugi lah karena ikannya mati kan. Tapi itu semua sih butuh proses teman-teman. Jangan patah semangat lah, tetap berusaha. Kebetulan saya awalnya sih belajarnya otodidak lewat YouTube ya. Tapi seiring waktu kita punya komunitas, kita punya teman-teman yang udah terjun di bisnis ini, kita bisa belajar sama mereka, sharing istilahnya ya. Jadi kita banyak dapat ilmu dari teman-teman, dari sharing lah. Sampai kita ada komunitas ya. Sebenarnya guru yang terbaik itu pengalaman, teman-teman. Jadi pengalaman saya dulu, awalnya juga saya pelihara dulu mati sampai 20 ekor, kemudian ada yang sampai 50 ekor. Tapi dari sana kita belajar, ini matinya kenapa gitu kan. Ya dari sana kita ngeliat, oh ternyata airnya nggak boleh terlalu banyak misalnya. Kemudian ternyata, oh ikannya nggak boleh terlalu banyak di satu kolam. Ada aturannya lah semua. Jadi ya seperti itulah. Jadi tetaplah berusaha dan tetap bersabar kita untuk pelihara ikan. Pengalaman saya teman-teman, mungkin teman-teman bisa coba ya. Teman-teman pelihara lah. Kalian coba aja untuk pelihara ikan ini. Nanti kalian pasti akan rasakan bagaimana enaknya gitu kan. Enaknya nanti ketika kita kasih makan ikan itu ya, ada kepuasan kan. Nanti dia akan ngejar kita, terus dia udah tanda nih, kita udah tanda gitu kan. Kemudian enaknya juga nanti ketika ketika keluarga datang ke rumah kan, anak-anak bisa terhibur, mereka bisa bermain dengan ikan-ikan seperti itu. Ya menurut saya sih sebenarnya hobi ini hobi yang masih masuk akal lah dibandingkan kita harus cari hobi yang lain. Masuk akal, menguntungkan dan menikmati ya, enjoy gitu lah. Buat teman-teman juga yang mau konsultasi seputaran ikan koi ya, seputaran kolam juga, saya siap untuk sharing teman-teman ya, karena kita butuh juga teman-teman sharing ketika kita pelihara ikan atau buat kolam. Untuk apa ya? Untuk itu biar ikan kita tidak sakit, cepat sakit, dan ada standarnya semua seperti itu. Silakan teman-teman kalau mau sharing bisa ke tempat saya ya, di bawah ini ya. Silakan nanti kita sharing sambil ngopi-ngopi lah ya.